Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Pernahkah kalian berpikir bagaimana rasanya menjadi pahlawan super yang selamat dari kehancuran planetnya, tapi selalu hidup di bawah bayang-bayang sepupunya yang jauh lebih terkenal? Hari ini kita akan membedah salah satu mahakarya modern dari DC Comics yang merubah total pandangan kita tentang Kara Zor-El. Bersiaplah karena kita akan terbang menjelajahi galaksi yang kejam dan berdarah dalam bedah komik Supergirl Woman of Tomorrow, isu 1-8. Komik ini adalah hasil kolaborasi luar biasa dari penulis Tom King dan seniman Bilquis Evely yang diterbitkan pada tahun 2021. Tom King membawa gaya penceritaan yang berat, emosional, dan penuh dengan trauma masa lalu. Sementara Bilquis Evely menggambar setiap halamannya dengan sangat indah dan luar biasa detail. Mereka berdua menciptakan sebuah cerita epik fiksi ilmiah yang terasa seperti film koboi di luar angkasa, di mana Kara bukan lagi sekedar gadis ceria dari Krypton, melainkan seorang pejuang yang keras dan lelah dengan kehidupan. Gagasan utama dari cerita ini sangat kuat, berpusat pada tema trauma, kehilangan, dan siklus balas dendam. Cerita ini tidak menyoroti Kara yang menyelamatkan bumi dari alien raksasa, melainkan fokus pada luka batin yang dibawa Kara karena dia melihat langsung planet Krypton hancur perlahan-lahan. Berbeda dengan Superman yang masih bayi saat Krypton hancur, Kara sudah cukup besar untuk mengingat semua kematian teman-teman dan keluarganya. Premis ini kemudian digabungkan dengan kisah seorang gadis muda alien bernama Ruthie Marie Knoll yang mencari pembunuh ayahnya. Pertemuan Kara dan Ruthie menciptakan sebuah dinamika yang menarik antara pahlawan super yang sedang mencari ketenangan batin dan anak kecil yang dikuasai oleh amarah. Komik ini bertanya kepada pembaca, apakah balas dendam benar-benar bisa menyembuhkan rasa sakit dari sebuah kehilangan? Sepanjang 8 isu, cerita ini menyampaikan bahwa keadilan kadang tidak bisa dicapai dengan cara yang bersih. Keduanya harus melewati berbagai planet yang kotor, berbahaya, dan tidak memiliki hukum. Inti cerita ini pada akhirnya adalah tentang menemukan tujuan hidup di alam semesta yang luas dan sangat tidak adil bagi orang-orang kecil yang menjadi korban kejahatan. Ritme cerita atau plot dibangun dengan sangat rapi dan perlahan pada bagian pengenalan. Komik dibuka dengan Kara yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-21 di sebuah planet yang mempunyai matahari merah agar dia bisa mabuk layaknya manusia normal. Di tempat inilah masalah dimulai ketika anjing peliharaan Kara, yaitu Crypto, terkena panah beracun oleh seorang penjahat bernama Krem dari Yellow Hills. Konflik cerita terus meningkat ketika Kara kehilangan kekuatan supernya karena matahari merah, memaksa dia dan Ruthie untuk menggunakan bus luar angkasa dalam mengejar Krem. Alur cerita membawa mereka dari satu planet ke planet lain, menghadapi monster raksasa, naga, hingga perompak luar angkasa. Setiap tempat yang mereka singgahi selalu menghadirkan tantangan baru yang menguji fisik Kara dan prinsip moral dari gadis kecil Ruthie. Klimaks cerita memuncak ketika mereka akhirnya berhasil menyusul Krem dan harus menghadapi pasukan yang melindunginya. Di titik ini, alur cerita mencapai tingkat ketegangan tertinggi karena Ruthie akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membunuh Krem dengan tangannya sendiri. Kara membiarkan Ruthie membuat pilihan akhir, memberikan ketegangan psikologis yang sangat kuat bagi para pembaca tentang apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Resolusi cerita ditutup dengan cara yang sangat memuaskan sekaligus mengharukan bagi para penggemar. Penyelesaian konflik ini menunjukkan kedewasaan Kara dan bagaimana perjalanannya menyembuhkan anjingnya dan hatinya sendiri. Alur ditutup dengan sudut pandang Ruthie di masa tua yang mengenang Kara sebagai sosok pelindung terhebat, memberikan akhir cerita yang tertutup rapat dan sangat berkesan.
Sifat dan perkembangan karakter dalam komik ini dijabarkan dengan sangat masuk akal dan jelas. Kara Zor-El ditampilkan bukan sebagai pahlawan yang sempurna, melainkan perempuan yang sering merasa marah, frustasi, dan suka berkata kasar saat kesal. Motivasi utamanya di awal murni hanya untuk menyembuhkan anjingnya, yaitu Crypto. Namun perlahan sifat keibuannya muncul saat dia mulai peduli dan melindungi Ruthie dengan segenap nyawanya. Karakter Ruthie sendiri sangat unik karena dia selalu berbicara dengan gaya bahasa yang kaku, formal, dan sopan. Kontras dengan hatinya yang penuh dengan niat membunuh. Perkembangan karakter Ruthie sangat terlihat dari seorang gadis yang hanya memikirkan balas dendam buta menjadi seseorang yang belajar tentang arti keadilan yang sesungguhnya dari melihat penderitaan Kara. Lalu ada Krem dari Yellow Hills, sang penjahat utama yang digambarkan dengan sifat pengecut, licik, dan sangat menyebalkan. Dia bukanlah penjahat super dengan rencana menghancurkan alam semesta, melainkan hanya pembunuh bayaran rendahan yang kebetulan mencari masalah dengan orang yang salah. Kehadiran Krem sangat efektif menjadi pemicu kemarahan pembaca dan membuat kita mengerti mengapa Ruthie sangat membenci hingga akhir cerita. Dalam hal ukuran kotak panel, Bilqis Evely menggunakan gaya yang sangat cerdas untuk mengatur tempo baca kita. Banyak halaman menggunakan panel vertikal yang tinggi dan sempit untuk menunjukkan betapa luasnya luar angkasa atau seberapa dalamnya jurang yang harus dilalui karakter. Jarak antar kotak atau gutter dibuat tegas dan rapi, membuat tempo penceritaan saat dialog terasa lambat dan tenang seperti membaca novel klasik. Sebaliknya, ketika adegan aksi dan pertarungan brutal terjadi, Evely langsung menghancurkan susunan panel kotak tersebut. Gutter tiba-tiba menghilang, digantikan oleh satu gambar besar atau splash page yang memenuhi seluruh halaman komik tanpa batas tepi. Perubahan ukuran panel ini memaksa mata pembaca untuk berhenti sejenak dan benar-benar menikmati detail kehancuran atau ledakan besar yang digambar oleh sang seniman. Pengambilan sudut gambar atau perspektif dalam komik ini sangat mendukung emosi setiap adegan yang ada. Saat Kara dan Ruthie mendarat di planet asing, gambar sering diambil dari sudut pandang wide shot atau jarak sangat jauh. Sudut pandang ini membuat tubuh Kara dan Ruthie terlihat sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta, menciptakan perasaan kesepian dan ketidakberdayaan. Namun, ketika sedang adegan emosional, sudut pandang langsung berubah menjadi close up ke arah wajah karakter, terutama pada bagian mata. Sudut pandang jarak dekat ini sangat penting untuk memperlihatkan emosi Kara yang sedang menahan tangis atau tatapan tajam kemarahan Ruthie. Perspektif seperti ini membuat pembaca bisa ikut merasakan kelelahan fisik dan mental yang sedang dialami oleh para tokoh di dalam komik. Bicara soal gaya seni, estetika garis yang ditorehkan Bilqis Evely benar-benar layak mendapatkan banyak penghargaan komik bergengsi. Garis-garis gambarnya sangat halus namun sangat rumit. Terlihat jelas pada desain pakaian alien, bentuk bangunan, dan tekstur bulu anjing Crypto. Evely sangat konsisten menjaga detail ini dari isu pertama sampai isu ke-8 tanpa ada penurunan kualitas gambar sedikit pun. Secara khusus, desain dan proporsi karakter Kara Zor-El digambar untuk lebih fokus ke cantik, sensual, hot, dan menggoda, membuatnya sangat menonjol di setiap halamannya. Meski dia berada di tengah pertarungan berdarah, visual Kara tetap memanjakan mata pembaca dengan pakaian tempurnya yang pas badan dan lekuk wajahnya yang sangat menawan. Penampilan visual Kara yang sangat menarik ini secara sempurna diseimbangkan dengan ekspresi wajahnya yang galak, memastikan aura berbahayanya sebagai pahlawan super terkuat sama sekali tidak luntur. Konsistensi penggambaran makhluk asing dan latar tempat juga patut diacungi jempol oleh para penikmat seni. Setiap planet yang dikunjungi memiliki ciri khas bangunannya sendiri, mulai dari kota kayu ala abad pertengahan hingga pesawat luar angkasa masa depan yang dipenuhi pipa logam.
Konsistensi gaya seni inilah yang membuat seluruh dunia di dalam komik ini terasa sangat hidup, nyata, dan bisa dipercaya keberadaannya. Penempatan balon dialog dilakukan oleh Clayton Cowles dengan sangat ahli sehingga tidak pernah menutupi gambar-gambar indah yang ada di belakangnya. Bentuk balon dialog dibuat standar bulat untuk percakapan normal, memudahkan pembaca mengikuti alur obrolan tanpa kebingungan. Arah ekor balon dialog juga digambar dengan jelas menunjuk langsung ke mulut karakter, bahkan saat keadaan sedang sangat ramai oleh banyak orang. Yang paling menonjol dari bentuk balon kata di komik ini adalah penggunaan kotak narasi berbentuk persegi panjang untuk cerita dari Ruthie. Kotak narasi ini mendominasi hampir setiap halaman komik, seolah-olah kita sedang membaca sebuah buku harian atau catatan perjalanan luar angkasa masa lalu. Susunan kotak narasi yang berjejer rapi ini memandu mata pembaca untuk terus bergerak ke bawah halaman tanpa merasa lelah. Pemilihan jenis huruf atau lettering untuk kotak narasi Ruthie menggunakan font yang terlihat lebih kuno dan formal, layaknya tulisan mesin tik lama. Font ini sangat cocok dengan gaya bicara Ruthie yang memang sangat kaku dan puitis dalam bahasa aslinya. Hal ini jelas membedakan mana teks yang berupa suara pikiran narator dan mana teks yang merupakan obrolan langsung dari karakter di masa sekarang. Sedangkan untuk dialog teriakan, huruf-hurufnya akan berubah menjadi cetak tebal dan ukurannya membesar hingga menyentuh batas tepi balon kata. Contohnya saat Kara mengamuk atau sedang melepaskan pukulan tenaga penuh. Ukuran huruf yang sangat besar di dalam balon menggambarkan volume suaranya yang bisa memecahkan gendang telinga. Pemilihan ukuran huruf ini sangat efektif menyalurkan rasa amarah dan nada bicara karakter kepada kita yang hanya melihatnya melalui kertas. Pewarnaan dalam komik ini dikerjakan oleh Mateus Lopez yang benar-benar ahli memainkan palet warna untuk mengatur suasana atau mood cerita. Saat berada di planet yang damai, warna-warna yang digunakan cenderung hangat seperti kuning senja, oranye, dan warna tanah yang lembut. Warna hangat ini memberikan kesan nostalgia dan ketenangan, seolah-olah mengundang pembaca untuk bersantai sejenak bersama para karakternya. Tapi begitu bahaya datang, palet warna langsung berubah drastis menjadi campuran ungu gelap, biru malam, atau merah darah terang. Warna merah dan biru khas kostum Supergirl juga sengaja dibuat sangat terang dan mencolok agar Kara selalu menjadi pusat perhatian di tengah latar belakang planet asing yang gelap. Kontras warna inilah yang menonjolkan keberadaan Kara sebagai sosok yang sangat kuat dari dunia luar. Pewarnaan ini juga sangat membantu dalam menggambarkan perubahan kekuatan super yang dimiliki oleh Kara. Saat berada di bawah sinar matahari merah, warna merah pada panel terlihat sangat pucat dan suram, melambangkan kelemahan Kara. Namun saat dia terkena sinar matahari kuning yang memberinya kekuatan, halaman komik akan dipenuhi dengan warna kuning dan putih yang sangat menyilaukan mata, melambangkan kekuatan murni yang kembali padanya. Untuk urusan efek suara atau sound effects, penulisan teks tiruan bunyinya menyatu dengan sangat mulus ke dalam gambar aksi. Bunyi laser, hantaman tinju, hingga suara anjing kripto yang menggonggong ditulis menggunakan desain huruf yang seolah-olah menjadi bagian dari ledakan itu sendiri. Efek suara ini tidak sekedar ditempel di atas gambar, melainkan digambar menyatu mengikuti arah gerakan pukulan atau arah tembakan. Penulisan onomatope ini juga sering menggunakan warna yang transparan atau garis luar yang kasar untuk menunjukkan benda yang hancur. Saat Kara meninju tembok besi atau menghancurkan pesawat, efek suara ditulis melengkung meniru bentuk benda yang penyok tersebut. Cara ini membuat aksi di dalam gambar terasa jauh lebih berat, berisik, dan memberikan dampak mematikan yang nyata bagi musuh-musuhnya. Itulah beda tuntas dari komik Supergirl Woman of Tomorrow yang berisi 8 isu. Komik ini dengan sukses membuktikan bahwa Kara Zor-El memiliki kedalaman cerita yang jauh lebih gelap, berdarah, dan kompleks daripada yang selama ini orang kira.
Tom King dan Bilqis Evely telah menciptakan sebuah petualangan fiksi ilmiah luar angkasa yang sangat epik, menjadikannya salah satu bacaan yang paling wajib kalian koleksi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalian bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.